Dan tema khotbah saya hari ini adalah masih bagian dari menyambung dari minggu lalu. Judulnya adalah jangan sampai kena 7 celaka dari Yesus. Ini adalah bagian yang kedua. Oke, saudara, saya review sedikit cepat aja. Di bagian yang pertama kita sudah bahas poin pertama besar bahwa ahli Taurat dan orang Farisi mereka menerima 7 kutuk celaka dari Yesus. Ya. Dan poin 2 besar adalah bahwa orang yang menerima celaka ini, yaitu poin 2 besar adalah orang munafik. Jadi orang munafik yang akan menerima kutuk celaka dari Yesus. Dan di dalam 7 celaka, ya, kutuk celaka dari Yesus, Yesus terus mengulang kata-kata sebutan orang munafik. Kecuali celaka yang ketiga, karena Yesus memberikan sebutan orang buta, pemimpin yang buta. Tetapi di sisanya Yesus menyebut orang munafik berulang-ulang. Dan kata munafik dalam bahasa Yunani adalah hypocrites, yang artinya adalah pemain drama, aktor. Atau orang munafik, penipu, atau orang yang sedang berpura-pura. Jadi ini seperti seorang aktor yang sedang memainkan sebuah peran yang sebenarnya bukan dirinya. Itulah orang munafik. Dan orang munafik ini adalah bukan bicara orang di luar sebenarnya. Jadi apa yang Yesus sampaikan ini sebenarnya bukan lagi bicara kepada orang di luar bait suci. Tetapi para imam, para ahli Taurat, Farisi adalah orang yang di dalam bait suci. Jadi ini sebenarnya firman ini ditujukan kepada orang bukan di luar gereja. Tapi firman ini ditujukan sebenarnya justru buat orang ada di dalam gereja. Yaitu jemaat gereja, pendeta, pemimpin rohani yang merasa dirinya sangat saleh dan suci. Tetapi Yesus tidak mengakui mereka sebagai orang yang pantas diakui sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Dan ada problem bahwa Yesus katakan bahwa ahli Taurat ya dan orang Farisi mereka jelas tidak akan masuk surga. Maksudnya mereka yang munafik ini. Tetapi problemnya bukan sampai di sana, tapi problem yang lain adalah bahwa yang lebih parah lagi, mereka menghalangi orang lain untuk bisa masuk surga. Apa penyebab bahwa orang ahli Taurat dan orang Farisi ini menghalangi orang tidak bisa masuk surga? Karena kunci pengetahuan telah diambil oleh mereka, dihilangkan oleh mereka. Mereka menelan kunci pengetahuan itu dan mereka mengambil kunci pengetahuan itu dan mereka menelannya. Sehingga orang lain tidak bisa masuk. Akibatnya, diri mereka sendiri tidak bisa masuk, dan orang lain juga tidak bisa masuk. Karena untuk masuk ke surga, butuh kunci pengetahuan ini untuk bisa masuk ke surga. Dan apa kunci pengetahuan ini? Saya masih ingat, jawabannya apa? Kunci pengetahuan ini di Yesus Kristus, terima kasih. Jadi saudara, apa problemnya? Yaitu bahwa mereka menolak Yesus. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menolak Yesus yang adalah apa? Kunci pengetahuan. Dan kalau begitu, apa dosa yang menolak Yesus yang adalah kunci pengetahuan? Itu adalah dengan menolak firman Yesus. Yang artinya hari ini artinya menolak, firman itu bicara Alkitab kan? Maka itu artinya menolak Alkitab. Menolak untuk mengenal Alkitab lebih baik lagi. Artinya tidak peduli dan tidak mau mempelajari, meneliti Alkitab. Oke, sekarang kita akan lanjut poin ketiga. Di poin yang ketiga, ya kalau saya masih ingat di minggu lalu, celaka yang ketujuh adanya di Matius 23 ayat 29-36. Dan Yesus katakan bahwa di situ Yesus menggunakan satu istilah tentang apa bahwa semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Ada di Matius 23 ayat 36, kita lihat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Ini waktu celaka yang ketujuh Yesus bilang gini. Katakan ini, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Jadi hari ini secara khusus kita akan pelajari poin 3 besar. Apa arti angkatan ini? Siapakah angkatan ini? Jadi poin 1, orang Farisi menerima kutuk celaka. 2, adalah orang munafik yang menerima kutuk celaka. Yang ketiga, siapakah angkatan ini? Siapakah angkatan ini? Saudara, dalam Injil ada banyak ungkapan kata angkatan ini. Saya bisa temukan di kitab Matius, Lukas, Markus. Saya bisa temukan istilah sebutan angkatan ini. Jadi artinya angkatan ini, kata angkatan ini memiliki arti yang sangat khusus. Masalahnya saudara, banyak orang salah mengartikan istilah atau sebutan angkatan ini. Mereka salah memahaminya. Karena itu kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh apa arti dari angkatan ini. Dan Yesus juga katakan bahwa seluruh darah para martir, Yesus katakan demikian, bahwa seluruh darah para martir akan ditanggung oleh angkatan ini. Dan kalau kita maju ke depan ke kitab Wahyu, kita akan temukan bahwa ada waktu di kitab Wahyu para martir meminta darah mereka dibalaskan. Jadi mereka bilang, Tuhan, berapa lama lagi engkau membalaskan darah kami?
Dan kepada siapa pembalasan itu diberikan? Kepada siapa? Kalau saya lihat di Wahyu 6:10, di situ dikatakan bahwa darah mereka akan dibalaskan kepada siapa? Yaitu kepada mereka yang di mana? Saya lihat. Gimana? Ayatnya di depan. Yes. Jadi pembalasan itu akan ditanggung oleh mereka yang tinggal atau diam di bumi. Nah, ini kita udah banyak belajar tentang mereka tinggal di bumi, diulang-ulang artinya tinggal di bumi. Jadi semua ini akan ditanggung ya, bahwa Yesus katakan bahwa angkatan ini akan menanggung ya, bahwa seluruh darah para martir akan ditanggung oleh angkatan ini. Maka kalau kita menggabungkan informasi ini antara kitab Wahyu dengan kitab di Matius yang Yesus katakan, maka kita bisa menemukan sebuah kesimpulan bahwa siapakah angkatan ini adalah mereka yang diam atau tinggal di bumi. Begitu rumusannya. Apakah saya jelas? Oke. Jadi sekarang kita mengerti siapa akan menerima penghakiman dan kutuk celaka dari Yesus adalah mereka yang tinggal di bumi. Dan mereka adalah sebutan yang lain adalah angkatan ini. Jelas? Jadi sekarang dikatakan bahwa mereka orang yang tinggal di bumi adalah orang yang membunuh para martir. Pertanyaannya adalah apakah semua yang tinggal di bumi, ya, semua yang tinggal di bumi adalah pembunuh martir? Ya atau tidak? Hah? Ya atau tidak? Tidak. Tidak semua orang tinggal di bumi dapat disebut sebagai pembunuh martir. Karena dengarkan baik-baik, karena tidak semua orang yang tinggal di bumi adalah penghuni bumi, itu masalahnya. Tidak semua orang yang tinggal di bumi adalah warga bumi. Karena ada orang yang tinggal di bumi, kaki nginjak bumi, tapi dia adalah warga kerajaan surga. Seperti itu Alkitab katakan. Dan orang-orang yang tinggal di bumi, kaki injak bumi, tapi adalah warga surga, penghuni surga, mereka tidak kena penghakiman Tuhan, mereka tidak kena celaka. Jadi, tinggal di bumi dan tinggal di surga adalah bicara hal rohani. Karena orang yang tinggal di surga dan bumi itu bicara tentang harapannya. Apakah harapannya kepada bumi atau harapannya kepada surga. Dan sekarang Yesus katakan bahwa celaka yang ini akan menimpa angkatan ini. Maka menggabungkan dua informasi ini kita bisa rumuskan bahwa mereka yang tinggal di bumi adalah orang-orang yang disebut sebagai angkatan ini. Dan mereka siapa? Mereka adalah orang yang menaruh harapannya kepada bumi. Bukan kepada surga. Apakah sudah jelas? Amin. Matius 23:36 kita lihat ayatnya. Itu ayatnya. Sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Referensi lain saudara bisa lihat di Matius 24 ayat 34. Ada referensinya lain. Ini Yesus katakan lagi. Yesus bilang apa? Bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Sekali lagi, angkatan ini, muncul lagi kata angkatan ini, tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Oke, saya perhatikan dengan seksama sekarang. Dikatakan angkatan ini, di next slide-nya apa? Oke, saya lihat. Dikatakan angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Oke, ada dua variabel di sini. Ada dua hal yang penting di sini. Yang pertama adalah tentang angkatan ini dan semuanya ini. Sekali lagi, semuanya ini dan angkatannya ini. Oke, kita akan pecahkan satu-satu. Apa artinya semuanya ini? Apa artinya semuanya ini? Yesus bilang angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Semuanya ini, semua peristiwa ini terjadi, angkatan ini tidak akan berlalu. Jadi saudara, semuanya ini apa? Semua ini menunjuk kepada pasal 24. Matius pasal 24 itu. Matius pasal 24 adalah mencatat tentang peristiwa tentang akhir zaman. Sekali lagi, Matius pasal 24 isi tentang akhir zaman. Jadi semuanya ini, semua peristiwa ini itu bicara tentang akhir zaman. Tentang apa? Tentang Yesus kedatangan kedua. Tapi bisa mengerti? Yesus kedatangan kedua. Jadi waktu murid-murid Yesus tanya kepada Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman, Yesus menjelaskan semua lewat di Matius 24 itu. Jadi ketika dikatakan bahwa angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semua ini terjadi, maka ini yang jadi banyak orang jadi susah mengerti. Karena
Ketika Yesus bilang akhir zaman akan terjadi, semua akhir zaman ini akan terjadi. Semua angkatan ini tidak akan berlalu. Artinya yang jadi masalah adalah bagaimana ini masuk akal. Orang-orang yang dimana Yesus hidup hari itu, 2000 tahun yang lalu, bagaimana mereka masih hidup dan menyaksikan peristiwa akhir zaman. Enggak, ini sangat tidak masuk akal. Sehingga orang pikir, Alkitab tidak masuk akal. Bagaimana mungkin orang 2000 tahun yang lalu bisa melihat peristiwa akhir zaman dan kedatangan Yesus yang kedua? Karena mereka semua sudah mati. Makanya banyak orang pikir ini sangat tidak masuk akal, Alkitab tidak masuk akal. Kenapa? Karena Alkitab tidak bisa dimengerti secara lahiriah. Alkitab adalah kitab yang menuliskan hal rohani. Karena dia sedang bicara hal rohani, makanya kita harus memahaminya secara rohania. Tidak bisa memahami secara dunia dan lahiriah. Oke, jadi angkatan ini sedang bicara hal rohani. Itu yang kita harus mengerti. Jadi apa yang Yesus maksudkan dengan angkatan ini, jadi semuanya itu udah jelas ya, bicara tentang akhir zaman. Jadi angkatan ini, apa yang Yesus maksud dengan angkatan ini, bahwa mereka tidak akan mati. Ya. Nah kalau kita lihat kata angkatan dalam bahasa Yunani adalah genea, yang artinya generasi. Maka kalau saudara terjemahkan itu jadi apa? Generasi ini tidak akan berlalu. Generasi ini tidak akan berlalu. Jadi kata angkatan ini jelas tidak sedang bicara tentang orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena kata angkatan ini atau generasi ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada generasi yang memiliki sifat, kelakuan, roh yang sama dengan orang-orang yang hidup di zaman Yesus hidup, yang adalah pembunuh martir. Jadi ini yang Yesus maksudkan dengan menyebut angkatan ini. Bahwa Yesus sedang bicara bahwa manusia penghuni bumi, orang yang tinggal di bumi, mereka kelakuannya sama, sifatnya sama. Yaitu mereka adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalaupun percaya, pura-pura percaya. Dan mereka ini adalah pembunuh martir. Baik di zaman Alkitab, zaman Yesus kedatangan pertama, maupun di zaman sekarang dan sampai Yesus kedatangan kedua. Mereka adalah orang yang kelakuannya dan sifatnya sama. Orang yang tidak percaya. Dan sebutan bagi mereka adalah angkatan ini. Angkatan ini. Jadi waktu ada nabi atau utusan Tuhan yang bicara untuk menyingkapkan kebenaran Alkitab. Di zaman ini secara terang-terangan. Orang yang tinggal di bumi, penghuni bumi, yang harapannya sama bumi, yang sebutannya angkatan ini, mereka mencemooh. Mereka memfitnah, menghancurkan reputasi orang itu. Dan sifat mereka Yesus katakan sama dengan pembunuh para martir di masa lalu, di zaman Alkitab. Meski mereka tidak bunuh orang-orang yang sedang menyampaikan firman kebenaran secara lahiriah, tidak membunuh, menusuk tubuh mereka secara fisik atau nembak mereka, tetapi mereka membunuh reputasi orang yang sedang bicara kebenaran. Itu cara mereka. Itu artinya di dalam hati mereka penuh dengan kebencian. Itu sebabnya mereka membunuh para utusan Tuhan di hati mereka. Orang-orang yang bicara kebenaran. Contoh lain saya bisa lihat di Lukas 11:29. Saya baca sendiri ayatnya di depan saudara. Di situ Yesus katakan bahwa angkatan ini adalah angkatannya apa? Angkatan yang jahat. Angkatan ini mereka minta suatu tanda tetapi tidak akan diberikan tanda apapun selain tanda Yunus. Yesus katakan begitu. Jadi ini menarik lagi kalau saya lihat istilah angkatan ini. Dikatakan bahwa Yesus katakan bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Generasi ini adalah generasi yang jahat. Jadi ini membingungkan lagi karena pertanyaan begini, apakah orang jahat hanya ada di zaman Yesus kedatangan pertama? Jelas tidak. Jadi jelas bahwa ini semakin jelas buat kita bahwa istilah angkatan ini tidak bicara tentang orang jahat di zaman Yesus. Karena orang jahat sudah ada bahkan sebelum Yesus kedatangan pertama, betul? Ya, sampai Yesus nanti sebelum datang kedatangan dua, sampai hari ini orang jahat tetap ada. Jadi ini artinya apa? Yesus sudah menunjukkan bahwa ada orang-orang di setiap generasi yang disebut angkatan ini yang kelakuannya sifatnya sama itu jahat. Mereka tidak percaya Tuhan benar-benar. Kalaupun mereka bilang mereka percaya, mereka hanya lagi pura-pura percaya. Dan sebutan Yesus apa? Orang apa? Yang lagi pura-pura percaya? Munafik. Sedang menampilkan sesuatu yang bukan dirinya. Jadi kita rumuskan sekarang.
Siapakah angkatan ini? Yang pertama, maka jelas. Firman hari ini bukan lagi bicara kepada orang-orang di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Maka jelas, angkatan ini siapakah mereka? Pertama, mereka adalah orang yang rutin pergi beribadah di gereja, melayani di gereja, tetapi menjalani hidup yang munafik. Dengan apa? Berpura-pura percaya kepada Allah, padahal tidak percaya. Berpura-pura saleh suci, padahal tidak demikian. Sebutan yang tepat buat mereka Yesus sampaikan, yang Yesus sematkan buat orang-orang ini adalah orang munafik. Dan mereka kelakuannya sama persis seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Itu sebutan bagi mereka. Jadi saudara, sebenarnya hari ini kita harus mengerti bahwa sebutan bagi orang ahli Taurat dan Farisi, sebutan munafik, jangan kita kaitkan dengan orang yang tahu banyak Alkitab atau tahu banyak firman. Atau orang yang ahli di dalam kitab Taurat. Sebenarnya jangan. Jangan cap orang yang tahu banyak Alkitab, tahu banyak firman, kita sebut lu ahli Taurat tuh, lu Farisi. Saudara pernah begitu nggak? Pernah gituin orang juga nggak? Yang lagi mau belajar. Bahwa seakan-akan orang yang tahu banyak firman, kita cap Farisi. Kenapa? Karena munafik. Karena dia tahu banyak tapi tidak bisa melakukan. Tetapi saya mau tanya, apakah semua ahli Taurat atau apakah semua orang yang tahu banyak firman, tahu banyak isi firman Taurat, apakah semuanya munafik? Contohnya siapa? Imam Esra, penulis kitab Esra. Itu orang yang tahu banyak firman. Di mana ayatnya? Esra 7 ayat 6. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab. Mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diinginkan oleh karena tangan Tuhan Allah melindungi dia. Artinya Tuhan berkenan sama orang seperti Esra yang tahu banyak isi Alkitab. Tahu banyak firman. Ayat referensi yang lain. Nehemia 8 ayat 4. Esra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Lihat. Esra ahli kitab itu. Dan pujian bagi Esra, saya lihat alasan kenapa Tuhan menganggap dia berkenan ada di Esra 7 ayat 10. Dikatakan bahwa gini. Sebab Esra telah bertekad untuk apa? Pertama-tama meneliti Taurat Tuhan dan apa? Melakukannya. Serta apa? Mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi tahu banyak firman. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah apa? Tidak melakukan. Waktu tidak melakukan kena vonis munafik. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi zaman dulu. Di zaman Yesus maksudnya. Malah saudara kalau saya lihat, Tuhan justru memuji orang-orang yang benar-benar meneliti firman Tuhan, meneliti Alkitab. Tetapi saudara, kita tidak boleh berhenti sampai meneliti dan mempelajari Alkitab. Kita harus melakukannya. Jadi mulai hari ini, dengar baik-baik. Saudara yang dengar khotbah ini. Jangan pernah cap orang lagi yang mau belajar Alkitab sungguh-sungguh. Mau jadi pendeta lo. Lu mau jadi Farisi lo. Lu mau jadi ahli Taurat lo. Maksudnya kan, lu mau jadi orang munafik. Ya kan? Jangan pernah sematkan itu lagi ke orang yang lagi mau belajar Alkitab. Kenapa? Karena justru Tuhan memuji orang yang mau belajar Alkitab. Nanti saya kasih tahu ayatnya di mana. Contoh lagi. Kalau saya bilang orang ahli Taurat itu jelek. Contoh lain lagi. Apakah semua ahli Taurat jelek di zaman Yesus? Ya, kebanyakan jelek memang. Tapi ada yang baik. Di mana ayatnya? Matius 8 ayat 9 ayat 10. Lalu datanglah seorang siapa? Ahli Taurat. Dan berkata kepada guru, aku akan mengikut engkau. Dan kemana saja engkau pergi. Dan ayat paling favorit yang semua orang Kristen tahu. Yesus bilang apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi saudara, masalah utama bukan soal mau belajar Alkitab. Tetapi masalah utama di sini ada tentang kemunafikan. Yaitu ada orang-orang yang tidak menghidupi firman tetapi mau belaga kelihatan rohani dan suci. Jadi pertanyaan saya adalah gini, apakah hanya ahli Taurat dan orang Farisi saja yang suka belaga kelihatan suci padahal tidak melakukan firman? Saya ulang lagi. Apakah hanya ahli Taurat dan orang Farisi yang suka belaga kelihatan suci padahal tidak melakukan firman? Tapi siapa?
Kebanyakan orang seperti itu. Pemimpin-pemimpin gereja, bahkan jemaat pun kelakuannya sama. Mereka tidak melakukan firman, tapi mau kelihatan apa? Suci, saleh. Jadi Yesus sama sekali tidak keberatan dengan ajaran ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus sendiri bilang, dengerin ajaran mereka, itu benar. Artinya kenapa? Karena Yesus bilang dengerin ajaran mereka itu benar. Karena mereka ngajarnya benar kok. Sesuai Alkitab kok, Alkitabiah kok istilahnya. Tapi jangan lihat kelakuannya, maksudnya itu. Karena mereka munafik. Jadi kalau saya dengar ajaran yang sehat, saudara jangan tolak orangnya. Terima ajarannya kalau itu benar. Tapi atas dasar apa juga saudara bisa anggap orang lain yang ngajar yang benar itu saudara merasa dia nggak melakukan. Dasarnya apa juga? Belum juga saudara sama kelakuannya. Jadi 7 celaka dari Yesus ini jelas ditujukan kepada siapa? Bukan kepada orang di luar gereja, tapi kepada orang yang datang beribadah setiap minggu ke gereja. Melayani di gereja. Jadi mereka, firman ini ditujukan kepada mereka, pemimpin-pemimpin gereja. Jemaat-jemaat gereja yang rutin beribadah, aktif pelayanan gereja, tetapi berpura-pura suci dan saleh pada hidupnya sehari-hari, tidak seperti itu. Itu sebabnya Yesus katakan, siapa saja yang hidup secara munafik, belaga suci dan saleh, padahal tidak demikian, Yesus pastikan, orang seperti itu pergi kemana? Ke neraka. Jelas, ayatnya ada. Matius 23:15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang apa? Munafik. Jadi lihat, penekanannya bukan soal pekerjaannya loh, tapi apa? Munafiknya. Jadi orang munafik sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, pelayanan kan? Sibuk pelayanan dari pagi sampai malam, ya kan? Untuk menobatkan satu orang saja, pergi KKR, khotbah sana sini, ya kan? Menjadi penganut agamamu dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia apa? Orang neraka, penghuni neraka. Jadi orang munafik akan berakhir di neraka, itu sudah dipastikan. Jadi saudara, itu sebabnya di bagian yang pertama, di khotbah saya di sesi yang pertama, saya bilang bahwa kesimpulan intinya itu ada di sini, kemunafikan. Bukan soal tahu banyak firman, bukan soal mau belajar Alkitab, bukan. Nggak masalah, mau belajar Alkitab tuh bagus kok, nggak jelek. Tapi masalahnya ada soal kemunafikan. Tetapi masalahnya saudara, ada masalah juga memang dengan orang mau belajar Alkitab. Sekolah teologi ya, motivasi orang macam-macam. Ada orang mau belajar banyak Alkitab, tahu banyak Alkitab. Yang pertama, jenis manusia pertama. Belajar banyak mau tahu Alkitab, mau tahu banyak firman, mau lihat banyak penyingkapan, pertama hanya buat jawab penasaran. Ya Pak ya, ada kan? Penasaran. Kenapa Alkitab ngomong gini? Kenapa Yesus? Apa arti ini? Apa semua? Cuma buat jawab penasaran. Jadi saudara, orang seperti ini kita boleh sebut dia sebagai apa? Kolektor firman. Seperti orang mengkoleksi perangko, mengkoleksi uang, koin gitu kan. Koleksi apa lagi? Nah, kolektor firman. Dan orang seperti ini juga akan mendapat teguran Yesus karena mereka disebut sebagai orang adalah orang yang pendengar tapi bukan pelaku. Akan kenal juga teguran Yesus. Yang kedua, jenis orang yang belajar Alkitab buat menaikkan value dirinya. Supaya kelihatan rohani, supaya kelihatan lebih berisi, supaya bisa kelihatan sangat tahu firman, sangat rohani, punya level lebih tinggi dibanding orang lain. Nah ini baru munafik. Karena mereka tidak melakukannya sebenarnya. Hanya buat gaya-gayaan. Tetapi ada juga yang jenis ketiga. Jenis ketiga adalah tidak belajar firman, tapi ngatain orang munafik. Nah, ini bapaknya munafik. Ini. Dari seluruh orang munafik, ini yang paling top. Enggak belajar Alkitab bisa ngatain orang munafik. Ini super munafik. Super duper munafik. Ya, saya kasih tahu. Itu super duper man. Itu supernya munafik, bapaknya. Dari seluruh orang munafik di dunia ini, dia paling munafik. Karena dia bisa nggak belajar firman, tapi bisa nilai orang. Bagaimana caranya? Dia aja nggak punya hukum. Dia aja nggak mengerti hukum-hukum Tuhan dalam dirinya. Kok bisa nilai orang bagus jelek? Hebat sekali dia. Jadi udah nggak ada isi firmannya, bisa menghakimi orang lain. Kalau dia berani menghakimi orang lain, artinya dia men-value dirinya lebih tinggi dari orang lain.
Betul nggak? Ada orang hari ini tidak sekolah pendeta, tidak sekolah teologi, tapi bisa ngajarin pendeta. Hebat sekali sih. Nggak tahu firman, tapi bisa menilai orang lagi yang membawa firman. Luar biasa, hebat sekali. Nggak tahu jebolannya katanya sekolah Roh Kudus katanya. Banyak kan sekarang ngomong gitu. Nggak, saya nggak perlu belajar Alkitab, saya sekolah sama Roh Kudus. Iya sih, masalah itu Alkitab bisa sih, cuma masa Alkitab juga pakai bahasa Yunani Ibrani. Salah mengerti, salah baca, salah tafsir, salah iman. Ya itu. Harusnya kalau udah nggak ada isinya, harusnya apa? Orang kalau udah nggak ada isinya harus ngapain? Tutup mulut, jangan banyak ngomong. Ini udah nggak ada isinya, ngomongnya terlalu banyak. Tong kosong bunyinya nyaring. Habis itu value diri tinggi. Kenapa? Karena bisa nilai orang yang lagi mau belajar Alkitab. Nah loh. Jadi mereka suka bilang gini, ngapain belajar Alkitab? Ya kan? Mau jadi ahli Taurat? Mau jadi orang Farisi? Gue mah yang penting melakukan. Buat apa tahu Alkitab banyak-banyak kalau nggak melakukan? Maksudnya lu buat apa belajar Alkitab banyak nggak melakukan? Gue mah yang penting melakukan. Nggak usah tahu banyak-banyak. Bener nggak? Sering dengar kayak gitu? Saya mau tanya, dia kalau nggak pernah belajar, dia mau melakukan apa? Apa yang dia lakukan? Saya tanya, hah? Jadi apa? Dasar apa dia melakukan? Dia orang melakukan sesuatu, ketetapan, hukum undang-undangnya, firman Tuhan, kitab undang-undang Tuhan tuh, ya itu seperti kitab KUHP, itu harus ada dasar. Kalau dia nggak menguasai hukum, bagaimana dia mau melakukan? Apa yang dia lakukan? Firman comot-comot itu yang dianggap melakukan. Gua nggak nipu orang, gua nggak rugiin orang. Apa hidup iman itu cuma soal nggak nipu orang? Hah? Gua nggak nyusahin orang, gua nggak nyakitin orang. Apa cuma itu? Iman itu cuma itu isinya? Bagaimana lihat cewek nafsu? Lu nggak ukur diri lu pakai itu? Bagaimana hati lu otaknya bangun tidur cuma mikirin duit? Hah? Dan berhala di hati lu itu uang bukan Tuhan. Terus lu bilang, gua nggak nipu orang, yang difokusin yang kelihatan doang soalnya. Nggak lihat yang di dalam. Makanya Yesus bilang, itu Farisi. Yang diberesin yang supaya dilihat orang bagus. Di dalamnya tuh penuh dengan keserakahan, hawa nafsu, cinta diri sendiri. Nggak pernah mikirin Tuhan. Hidup suka-suka. Ya kan, nggak pernah nanya Tuhan dalam mengambil keputusan. Nggak diukur itu. Itu munafik. Bapaknya orang munafik tuh. Bapak dari semua orang munafik. Orang mau belajar firman sungguh-sungguh dipatahin hatinya. Benar apa ya? Ini saya sambil mandi sih merenungkan ini semua. Betul nggak? Ya. Jadi akhirnya orang-orang yang bapaknya dari orang semua munafik ini, mereka persis sama manusia hidup di zaman hakim-hakim. Benar salah menurut diri mereka sendiri. Kalau itu salah dia bilang benar, itu harus benar. Nah itu orang munafik. Kebenaran menurut diri sendiri. Di mana ayatnya? Hakim-hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa? Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Justru dia lebih parah kondisinya. Udah nggak tahu firman, menghakimi orang yang lagi belajar. Kebanyakan ahli Taurat dan Farisi di zaman Yesus memang saudara munafik. Tetapi tidak semua juga munafik. Jadi penekanannya jangan salah, bukan letaknya kepada profesi pekerjaannya atau pelayanan sebagai pendeta, ya ahli Taurat atau Farisi. Tetapi masalahnya ada sih kemunafikan. Itu inti masalahnya. Jadi gini, kalau saudara sudah tahu banyak firman, sudah banyak belajar firman, tetapi saudara belum sepenuhnya melakukan. Tapi saudara di hati saudara ada loh, kerinduan mau melakukan. Nggak apa-apa, akui aja ke Tuhan. Tuhan, aku masih munafik di matamu. Bukan di mata orang lain, nggak peduli, nggak usah mikirin itu tuh. Aku masih munafik, aku belum sepenuhnya taat. Tuhan buat aku, bantu aku supaya aku bisa sungguh-sungguh menjalani hidup yang baik, bertobat. Itu yang benar. Terus jangan belaga-belaga suci juga, nggak perlu. Ngapain? Nah ada jenis orang keempat yang belajar Alkitab. Dia belajar Alkitab sungguh-sungguh untuk menemukan jalan pertobatan hidupnya. Dia masih bisa jatuh bangun. Tapi dia berusaha praktek firman. Ini baru jenisnya orang yang akan pergi ke surga. Umat pilihan Tuhan. Dan ini ayatnya.
yang saya mau kasih lihat sama saudara. Bahwa orang yang mau belajar Alkitab sungguh-sungguh itu dipuji sama Tuhan. Orang yang belajar benar-benar meneliti Alkitab dan mau mempraktekkannya ini ada di mana pujian Yesus. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai 11. Kita langsung lompat ke 11 aja. Ini bicara tentang jemaat di Berea. Ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu apa? Ayat 11. Lebih baik hatinya. Kenapa mereka lebih baik hatinya daripada orang di Tesalonika? Kenapa? Mereka menerima firman itu dengan apa? Segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka apa? Menyelidiki kitab suci. Untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Bukan untuk meragukan, tapi menyelidiki untuk menemukan. Kalau itu benar, mereka sungguh-sungguh mau melakukan. Jadi mereka mempelajari Alkitab dengan serius. Pengakuan Tuhan buat orang-orang seperti ini adalah orang baik hatinya. Orang yang baik hatinya. Jadi 7 celaka ini sedang tidak bicara kepada orang di luar gereja. Tetapi orang yang pergi ke gereja setiap hari Minggu melayani khotbah di mimbar. Hidup pura-pura suci dan saleh. Supaya kelihatan rohani. Padahal mereka hatinya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Mereka tidak sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan atas hidup mereka. Mereka hidup sesuka hati mereka. Tidak pernah taat firman. Pura-pura gak ada firman itu. Pura-pura gak dengar. Mereka hidup terus dalam kebencian, keserakahan, hawa nafsu. Mereka bukannya ikut Yesus. Mereka ikut kedagingan mereka. Ikut hawa nafsu mereka. Keserakahan mereka. Meski mereka tiap minggu beribadah melayani. Merasa dirinya saleh dengan melakukan semua itu. Tapi Yesus bilang sorry, itu munafik. Yang kedua, arti siapakah angkatan ini adalah orang yang tidak menganggap firman Tuhan berharga. Sehingga tidak mempelajari firman itu Alkitab. Yang adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Yesus katakan bahwa firmanku tidak ada tempat di hatimu. Kenapa? Karena hati kita terisi oleh yang lain. Apa itu? Penghuni bumi, hatinya sudah terisi oleh yang lain. Tidak bisa lagi diisi firman. Saudara, kalau di hati saudara sudah terisi sesuatu yang saudara anggap lebih penting daripada Tuhan. Tuhan tidak bisa menggantikan. Itu saudara harus buang dulu, baru Tuhan bisa masuk menjadi yang utama. Betul gak? Gak bisa, ada 2 hal di hati kita. Mamon dan Tuhan itu gak bisa. Jadi saudara, kenapa sudah terisi? Terisi oleh apa? Oleh yaitu namanya keinginan jadi sukses kaya. Terkenal dihormati manusia. Sehingga firman tidak dianggap berharga. Setiap kali firman mau masuk, udah ada yang lebih berharga. Gak bisa masuk. Hatinya udah terlalu penuh. Terisi sama diri sendiri. Keinginan-keinginan duniawi itu. Sehingga firman yang murni gak bisa masuk. Mengubah dia. Padahal, nah ini ayatnya sama bisa lihat di Yohanes 8:37. Saya bisa lihat di sini. Yesus katakan, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Maka jika Yesus bicara tentang orang angkatan ini merujuk kepada siapa? Siapakah angkatan ini? Ini adalah menuju kepada siapa saja. Siapa saja yang di zaman sebelum kedatangan Yesus pertama maupun di zaman kita hari ini sampai Yesus nanti datang kedua akan ada orang-orang ini yang memiliki 2 kriteria, yaitu orang yang munafik, yaitu pura-pura percaya, dan orang-orang yang tidak memiliki firman Tuhan di hati mereka. Mereka tidak menganggap firman Tuhan berharga. Mereka tidak peduli sama sekali dengan Alkitab. Tidak anggap Alkitab penting, tidak pengen berusaha kenal Alkitab dengan baik. Lukas 17 ayat 23-25 dikatakan demikian. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana, lihat ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ini bicara tentang kedatangan Yesus kedua ya. Demikian pula lah kelak hal anak manusia pada hari kedatangannya. Betul gak? Hari kedatangannya, berarti kedatangan kedua. Tetapi, ayat 25, perhatikan baik-baik. Ada hal yang menarik di sini. Perhatikan nih, ayat 25. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan, maksudnya Yesus. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh siapa? Angkatan ini muncul lagi. Oke, ayat ini jelas. Banyak orang bingung salah pikir. Orang pikir ayatnya lagi bicara kedatangan Yesus pertama. Bahwa Yesus akan ditolak, dibuat menderita pada kedatangan pertama. Tapi jelas ayat ini sedang bicara tentang kedatangan Yesus yang kedua. Dia berkata bahwa seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian kedatangan Yesus kedua.
Tetapi sebelum kedatangan Yesus yang kedua, Yesus akan mengalami dua hal ini. Yesus akan menderita lagi, ditolak oleh angkatan ini, bahkan dibunuh oleh angkatan ini. Nanti saya jelasin. Bagian mana Yesus dibunuh oleh angkatan ini. Padahal Yesusnya nggak ada. Bagaimana caranya? Angkatan ini membunuh Yesus. Nanti saya jelasin bagian akhir. Jadi Yesus sebelum kedatangan dua akan banyak menderita, ditolak, bahkan dibunuh. Oleh siapa? Yang namanya angkatan ini. Jadi benar kan? Di kitab Injil banyak sebutan angkatan ini di Lukas aja lagi muncul. Jadi sebelum kedatangan Yesus kedua, sekali lagi Yesus akan dibuat menderita dan ditolak oleh angkatan ini. Maka ini peristiwa yang terulang kembali seperti kedatangan Yesus yang pertama. Pada saat kedatangan pertama, Yesus ditolak, dibuat menderita, dan dibunuh oleh mereka yang tinggal di bumi. Demikian pula kedatangan Yesus yang kedua nanti, sebelum kedatangan yang kedua, Yesus akan dibuat menderita lagi, ditolak, dan dibunuh oleh angkatan ini secara tidak langsung. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana penghuni bumi yang sebutannya angkatan ini bisa buat Yesus yang tidak kelihatan sekarang menderita, menolaknya, bahkan membunuhnya. So, mau tahu? Mau tahu? Bagaimana caranya? Ya, mau tahu aja atau mau tahu banget? Jadi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan? Bagaimana caranya? Mereka menolak, membuat Yesus menderita. Dengan tidak peduli sebenarnya. Tidak peduli dengan isi Alkitab. Yang isinya adalah berisi tentang kesaksian akan pribadi Yesus itu sendiri. Perhatikan ini baik-baik. Orang-orang hari ini tidak pernah mengkaitkan bahwa ketika dia tidak peduli sama sekali dengan isi Alkitab, tidak mau kenal Alkitab, lebih baik. Itu sama dengan dosa menolak Yesus. Kenapa? Karena Alkitab itu isinya tentang apa? Kesaksian tentang kepribadian Yesus. Di mana ayatnya? Yohanes 5:39. Kita baca sama-sama 2-3. Walaupun kitab-kitab suci itu apa? Memberi kesaksian tentang siapa? Tentang aku, Yesus. Ini harus saya perhatikan dan serius mulai hari ini. Jadi siapa angkatan ini yang membuat Yesus menderita lagi? Menolak Yesus, bahkan membunuh Yesus lagi. Yaitu mereka yang tidak peduli dengan isi Alkitab. Sebutan mereka adalah angkatan ini. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tinggal di bumi. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus. Kalaupun percaya sepertinya tampak luar hanya belaga percaya. Mereka adalah orang yang Yesus katakan firman-Ku tidak ada di hatimu. Jadi semakin jelas sekarang angkatan ini. Siapakah angkatan ini? Mereka adalah orang yang datang ke gereja setiap minggu. Beribadah, melayani khotbah di mimbar. Tapi penuh dengan kebohongan dan kepalsuan dan kemunafikan. Merasa dirinya rohani, saleh, suci. Menganggap semua kegiatan agamanya itu adalah membuat dia sepertinya dengan jabatan gerejawinya, penatua, pendeta, pastor, diaken. Merasa dengan jabatan-jabatan rohani ini, otomatis mereka dianggapnya saleh dan suci. Padahal di mata Tuhan, mereka penuh dengan kepalsuan. Jadi mereka boleh saja pergi ke gereja setiap minggu, menyanyi setiap minggu, panggil-panggil nama Yesus di hari Minggu, bersaksi ke sana ke sini, bawa-bawa nama Yesus, khotbah diundang di sana sini, bawa-bawa nama Yesus, tetapi Yesus kasih vonis kamu munafik. Karena yang berharga bagi hidupmu, pujian orang. Yang berharga bagi dirimu adalah uang. Pengakuan manusia, bukan firman-Ku. Waktumu banyak hanya promosiin dirimu di dalam pelayanan. Tidak banyak untuk mempelajari firman-Ku. Meneliti firman-Ku. Contoh orang yang di Alkitab yang disebut penghuni bumi, salah satu contohnya yang tinggal di bumi adalah Terah. Itu adalah ayahnya Abraham. Waktu mereka pergi dari Ur Kasdim, tujuan akhirnya adalah Kanaan. Jelas-jelas Terah pergi sama anaknya Abraham, menantunya Sarah, ya, dan Lot. Tujuan akhir adalah Kanaan. Tetapi sebelum bisa sampai Kanaan, mereka harus stop dulu singgah di tempat namanya Haran. Dan waktu sampai di Haran, Terah memutuskan mau tinggal selamanya di sana. Dan Haran artinya berarti adalah simbol daripada bumi.
dunia. Dan Tera adalah simbol orang yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di bumi selamanya dan tidak mau pergi ke Kanaan. Maka Kanaan adalah simbol daripada surga. Dan Abraham akhirnya meninggalkan Tera di Haran. Meskipun Tera masih hidup, Abraham memutuskan meninggalkan Tera dan memutuskan untuk terus berjalan sampai ke Kanaan. Maka Abraham adalah simbol orang yang tinggal di surga. Karena Kanaan adalah simbol kerajaan surga. Jadi Tera adalah gambaran penghuni bumi yang telah dibutakan oleh kenikmatan dunia. Sehingga mereka tidak bisa berjalan terus sampai kepada Kanaan. Jadi ketika sampai di Haran, Tera begitu senang dengan tempat itu. Sepertinya Haran menjadi tempat yang sangat dia idolakan. Haran menjadi tempat yang dimana menjawab seluruh keinginan hatinya. Kenapa? Karena hati memang isi hanya dunia. Dan Haran seperti memberikan impian yang seperti yang dia mau. Akhirnya dia memutuskan tidak mau melanjutkan perjalanan sampai ke Kanaan. Inilah penghuni bumi. Ketika melihat dunia yang begitu indah, mereka akhirnya mentok. Nggak bisa lagi lihat ke surga. Merasa bahwa bumi adalah akhir perjalanan hidup ini. Bahwa pujian, pengakuan manusia adalah akhir dari hidup di bumi ini. Kenapa? Karena mereka tidak bisa lihat surga. Bahwa pujian yang paling tinggi bukan dari manusia. Pujian paling tinggi yang harus selalu peroleh ada pujian daripada Allah. Buat apa saudara mau dipuji manusia? Yang hari ini ngomong A, besok berubah jadi B. Yang artinya dia sendiri gak tahu apa yang dia inginkan. Hari ini bisa sayang banget sama seseorang, besok bisa benci banget sama orang itu. Berubah-berubah. Yang hari pengen banget makan, suka banget sama satu makanan, dan besok bisa tiba-tiba gak suka lagi. Setelah makan beberapa kali gak suka. Berubah-berubah. Besok dia puji saudara, besok dia hina-hina saudara sih. Itu dia. Artinya apa? Cari pujian jangan dari manusia, dari Tuhan. Tetapi masalahnya gini. Penghuni bumi, mereka menghalangi perjalanan saudara pergi ke surga. Sama seperti Tera, menghalangi Abraham, menahan Abraham untuk jangan pergi ke Kanaan. Sesuai dengan nama Tera yang artinya menunda-nunda atau berlambat-lambat dalam bahasa Ibrani. Maka Tera menahan Abraham supaya jangan pergi ke Kanaan. Demikian saudara, kalau saya hidup sama orang-orang penghuni bumi, mereka akan bilang, ya, orang tua akan menasihatkan anaknya, kamu mesti cari duit yang banyak. Kalau kamu nggak cari duit, kamu nggak dianggap manusia. Nah, dianggapnya apa dong? Setan, binatang, apa dong? Benar. Saya pernah mendengar pesan seperti itu. Sehingga saya pikir, duit segala-galanya, bukan iman. Saya mesti sukses, saya mesti kaya. Kalau saya kaya, saya akan tersohor, ya kan? Saya akan terkenal, saya akan dihormati orang. Orang nggak akan macam-macam sama saya. Kalau saya kaya. Akhirnya bukan iman lagi yang berharga. Tapi uang, kesuksesan. Itu cara penghuni bumi nahan langkah saudara. Supaya saudara jangan pergi ke sana, ke surga. Dengan apa? Menawarkan pemahaman itu. Sehingga saudara percaya. Dan akhirnya saudara sama-sama mereka pergi ke neraka. Jadi saya ulangi lagi. Angkatan ini adalah orang yang tinggal di bumi. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang beribadah di gereja, tetapi hidup secara munafik. Mereka adalah orang yang buta, beribadah di gereja, tetapi tidak bisa melihat dan menghargai firman Tuhan, itu Alkitab. Siapa mereka? Nama mereka adalah penghuni bumi. Meski ke gereja, hati dan pikiran mereka melekatnya sama bumi, sama dunia. Yaitu apa? Yang paling penting bukan firman, tapi bagaimana jadi kaya, sukses, terkenal, dan dihormati manusia. Jadi ingat baik-baik firman hari ini. Celaka, firman 7 celaka hari ini bukan bicara kepada orang di luar gereja, tetapi di dalam gereja. Ada orang yang rutin beribadah. Dan Alkitab jelas menjelaskan bahwa penghakiman, penilaian Tuhan dimulai dari mana? Dimulai dari orang-orang yang ada di gereja. Sesuai dengan Wahyu 11 ayat 1-2. Kalau saya lihat di sini dikatakan bahwa bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah mereka yang beribadah apa? Di dalamnya. Jadi yang akan dinilai yang beribadah loh saudara. Kan ini bicara mempelai Kristus. Mempelai kalau mau merit, mempelai perempuan, dia harus ukur baju, betul gak? Jadi diukur. Ukurnya pakai apa? Kanon, namanya apa? Penggaris. Penggarisnya apa? Firman, cocok gak nih? Merit sama Yesus, menjadi mempelai Kristus. Diukur. Bukan ukurnya pakai ukuran meteran, ukurannya pakai firman dong. Dihakimi. Boleh jadi mempelai Kristus atau enggak nih? Dan itu pakai Alkitab.
Nah kalau nggak pakai Alkitab, nggak tahu isi Alkitab, meterannya apa? Nggak ada angkanya. Ada sih meteran. Meterannya rasa-rasa sendiri. Gue udah berharga. Gue ada ciptaan baru. Gue biji mata Allah. Ya ilah rasa-rasa. Ada standarnya anak Allah. Itu ada ukurannya. Ada ukurannya orang kudus tuh ada. Umat kudus yang sejati itu ada. Iman yang sejati. Percaya yang sejati. Percaya yang benar. Yang sejati itu ada ukurannya. Ini ketahuan kalau belajar Alkitab. Kalau nggak belajar Alkitab, ada ukurannya memang saudara berasa. Gue juga punya Alkitab. Gue juga saat teduh tiap pagi. Tapi itu meterannya nggak ada angkanya gitu loh. So, nggak kebaca. Ya, kayak gue udah bagus. Kayak udah berkenan. Kayak gue udah cakep. Kayak gue udah rohani. Gue doa 10 jam. Gue bawa jiwa 100 jiwa di gereja gue. Gue udah rohani, gue udah bagus. Rasa-rasa. Ukurannya harus benar-benar apa? Belajar Alkitab benar-benar. Lihat Alkitab teliti. Baru bisa tahu. Baru itu meterannya, ukurannya ada angkanya. Waduh, kayak kurang cakep nih. Ya masih belum bagus ternyata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo belajar. Coba lagi belajar bertobat. Begitu. Kalau nggak punya meteran mah, berasa diri bagus terus. Iya apa ya? Ya kan? Jadi saudara, jadi jelas yang diukur yang di dalam bait suci. Mereka yang belajar, mereka yang datang ke gereja rutin hari Minggu, melayani di gereja hari Minggu. Referensi lain, saudara lihat di 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Di mana? Rumah Allah sendiri, di gereja. Yang pertama-tama harus dihakimi. Dan penghakiman itu dimulai pada kita. Saudara langsung kepoin yang di luar. Karena di sini dikatakan yang di luar gimana? Kalau yang di dalam akan dihakimi, bagaimana yang di luar? Tidak percaya pada Injil. Itu nggak usah saudara kepoin dulu dah. Kepoin dulu diri sendiri. Saudara akan diukur loh, dinilai loh. Jangan pikir hidup kekristenan itu nggak ada ukurannya gitu. Nggak akan dinilai. Tuhan akan nilai. Dinilainya pakai apa? Pakai firman. Makanya supaya saudara penilaiannya nanti sesuai yang Tuhan mau, saudara harus belajar itu firman. Supaya meterannya sama. Kalau saudara pakai rasa-rasa sendiri kan meterannya rasa saudara. Tapi kalau saudara belajar Alkitab kan meteran jadi benar. Meteran yang Tuhan pakai buat saudara sama meteran yang saudara belajar, meterannya sama. Kalau bilang berkenan, maka meteran berkenan atas dasar Alkitab. Jadi sama. Kalau dibilang orang percaya, bahkan meteran yang dipakai kan meteran Alkitab. Ukuran Alkitab. Maka saudara juga karena udah tahu orang yang percaya itu ukurannya seperti apa. Nah, saudara jadi lulus, boleh menjadi mempelai Kristus. Kesimpulan. Bagaimana supaya kita tidak termasuk angkatan ini? Sebutannya angkatan ini. Sehingga kita terhindar dari kutuk celaka dari Yesus ini. Yang pertama, kita harus rendah hati. Katakan rendah hati. Serum obat untuk membunuh kemunafikan adalah kerendahan hati. Orang munafik suka pura-pura. Orang rendah hati akan apa? Apa adanya. Ciri orang rendah hati itu apa adanya. Orang munafik, dia harus mengemas sesuatu. Tapi orang rendah hati, dia akan apa adanya. Matius pasal 23 bicara 7 kutuk kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau saya lihat, pasal 23 ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 12. Itu bicara tentang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bahwa mereka mengajarkan yang benar. Tetapi hidup mereka nggak sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Ayat 13 sampai 36 itu isinya tentang 7 celaka yang akan menimpa ahli Taurat dan orang Farisi. Karena apa? Kemunafikan. Karena mereka munafik. Dan ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang yang disebut buta dan munafik. Maka kalau kita hubungkan dengan orang yang tinggal di bumi, yaitu angkatan ini, maka mereka kelakuan sama. Bahwa mereka buta dan munafik. Jadi sekarang kita lihat, apa yang buat seseorang bisa buta? Apa yang membutakan seseorang? Apa yang membuat orang buta? Itu adalah apa? Kesombongan. Karena ada kesombongan, akhirnya jadi munafik. Jadi bagaimana menghancurkan kesombongan dan kemunafikan ini? Adalah lewat kerendahan hati. Kalau saya lihat di pasal yang sama, Yesus kasih solusinya. Matius 23 ayat 11-12, Yesus bilang gini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Jadi siapa yang tidak mau buta dan menjadi munafik, ia harus merendahkan dirinya. Harus rendah hati. Orang rendah hati nggak akan kepoin dosa orang dan kelemahan orang. Betul nggak? Dia udah terus sibuk ngurusin kelemahannya daripada ngurusin kelemahan orang. Orang berani ngatain orang, jelekin orang. Itu sampai nggak bisa kata-kata. Bisa cuma nilai orang. Tapi nggak pernah nilai diri sendiri. Orang rendah hati nggak akan pernah bisa punya kekuatan loh. Menghakimi orang lain. Karena dia sadar kelemahannya aja udah banyak. Setelah belajar Alkitab tentunya. Makanya orang nggak belajar Alkitab. Orang munafik. Dia nggak tahu. Dia pikir dirinya bagus. Padahal bau minta ampun. Hanya orang sombong yang suka duduk di kursi Tuhan buat menghakimi orang. Orang sombong akan menjadi buta rohani. Alkitab katakan demikian. Begitu buta sampai nggak bisa lihat kelemahan dan kejelekan sendiri. Itu begitu buta. Malah lihat diri begitu bagus, merasa diri selevel sama Tuhan. Saya bilang, saya nggak pernah kok anggap diri saya selevel sama Tuhan. Itu kan iblis. Saya kan nggak pernah mau jadi seperti Tuhan. Saya kan nggak pernah nganggap diri saya selevel sama Tuhan. Yang mau anggap diri selevel sama Tuhan mah iblis. Saya nggak pernah kayak gitu, oh ya. Sudah sangat sering saudara jadi Tuhan, playing God. Waktu kapan? Waktu saudara dengan mudah menghakimi orang, menjelekkan orang, mengkritik orang. Saudara sedang duduk di kursi Tuhan jadi hakim buat sesama saudara. Ada orang suka menghakimi orang lain, tapi waktu dikritik nggak bisa terima. Maunya mengkritik dan mencari kelemahan orang. Saudara, kita harus pakai ukuran yang sama. Kalau kita berani menghakimi orang lain, kita harus siap loh dikritik. Dihakimi kembali. Matius 7 ayat 1-2 katakan demikian, saya bisa baca sendiri depan saudara. Bahwa siapa yang suka menghakimi akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang akan diukur ke kamu lagi. Yakobus 4:11-12 katakan, saudara-saudara jangan saling mengatakan hal yang jahat di antaramu. Orang yang mengatakan yang jahat tentang saudaranya atau menghakimi saudaranya berkata melawan hukum dan menghakimi hukum. Jika kamu menghakimi hukum, kamu bukan lagi pelaku hukum. Kamu bukan lagi pelaku firman, tetapi kamu adalah hakimnya, kamu adalah Tuhannya yang menentukan ini orang pantas ke surga. Oh, ini orang udah melakukan firman, ini orang udah saleh, ngomongannya sama tindakannya sama. Come on. Saya tahu dari mana dia melakukan atau tidak. Saya udah gak hidup serumah sama dia. Saya gak tahu bagaimana pergumulan dia mau hidup itu firman. Terus apakah kita juga lebih baik? Belum tentu. Di mata Tuhan kita lebih baik. Jangan-jangan dia yang ke sorga, kita yang ke neraka. Jadi siapa yang punya keberanian bisa menghakimi orang lain, mereka sedang jadi hakim, jadi Tuhan buat sesamanya. Ini sama penyakitnya dengan Herodes. Ketika Yesus lahir di dunia, Herodes berpikir, aku adalah raja. Aku tidak ingin ada anak yang baru lahir ini jadi raja, mengambil posisiku. Maka apa yang dilakukan Herodes? Ia membunuh seluruh bayi di bawah 2 tahun. Karena kenapa? Dia takut Yesus yang baru lahir ini mengambil posisi dia jadi raja. Maka melihat apa yang dilakukan Herodes yang berniat membunuh Yesus. Perhatikan baik-baik apa yang saya mau sampaikan sekarang. Tadi saya katakan, orang angkatan ini, mereka menolak dan membuat Yesus menderita dan juga membunuh Yesus. Benar? Tadi saya bilang gitu. Sekarang ini jawabannya. Perhatikan baik-baik pernyataan saya ini. Jika kita mau tetap menjadi raja atas hidup kita, maka kita perlu membunuh Yesus. Atau kita akan membunuh Yesus. Coba renungkan kata-kata ini. Jika kita mau menjadi raja atas hidup kita, maka kita akan membunuh Yesus. Jika saudara mau jadi raja atas hidup saudara, pasti saudara akan membunuh Yesus. Dan itu sama persis seperti Herodes. Nggak mau digantikan posisi rajanya. Karena ketika saudara mau jadi raja atas hidup saudara, saudara harus bunuh Yesus di dalam hati saudara itu. Saudara harus bikin mati Yesusnya. Itu sebabnya saudara berkata, oh saya nggak pernah mau jadi raja kok atas hidup saya. Yesus tuh raja atas hidup saya. Saya kalau nyanyi lagu rohani di gereja, Yesus raja. Jangan mau jadi raja atas hidup saya. Gila, sombong banget. Yesus tetap raja hidup saya. Tapi secara tidak langsung, saudara setiap hari bunuh Yesus sebenarnya. Mulutnya saudara yang ngomong Yesus raja. Tindakan saudara bunuh terus Yesus di hati saudara. Gimana caranya? Bagaimana cara kita membunuh Yesus? Saya kasih tahu sekarang. Tidak secara langsung saudara bunuh Yesus.
Tapi dengan sifat dan kelakuan yang sama dengan pembunuh Yesus 2000 tahun yang lalu. Dengan cara apa? Tidak percaya kepada Yesus. Firman Tuhan tidak pernah didengarkan. Itu sama seperti orang yang tidak percaya Yesus di waktu kedatangan pertama. Jadi ketika Yesus tidak dijadikan raja dan penguasa atas hidup saudara, maka saudara pasti akan membunuh Yesus. Tetapi membunuh dia di dalam hati saudara. Ya Pak ya. Baru sadar ada seperti ini. Firman ngorek hati kita sampai kayak gini. Ini kenyataan loh. Betapa palsu dan munafiknya kita selama ini. Bisa merasa diri begitu bagus pada Yesus, lihat kita sampai gitu. Mual banget karena waktu dicocokin sama firman, nggak ada mirip-mirip acan gitu sama orang pilihan. Jadi kapan kita membunuh Yesus? Ini saya detailin buat saudara. Kapan kita membunuh Yesus? Pertama, ketika fokus hidup ini hanya memikirkan diri sendiri. Dan hanya mau menyenangkan diri sendiri. Saya harus tahu penemuan-penemuan ini adalah hasil pergumulan saya pribadi. Saya belajar Alkitab bukan buat ngajarin saudara. Saya belajar Alkitab buat jalan pertobatan saya. Untuk menemukan diri saya sendiri. Seperti apa. Makanya bisa keluar seperti ini. Bedanya mungkin saya belajar jujur. Nggak mau munafik. Saya belajar jujur. Saya nggak bilang saya lebih bagus dari saudara. No. Saya lagi berproses. Saya lagi belajar terus di dalam jalan pertobatan saya. Dan ini perenungan saya. Dengan saya berdiri di sini, tidak menjadikan saya lebih baik dari saudara. Saya sedang belajar terus. Supaya firman ini jadi milik saya. Bukan hanya jadi pengetahuan. Jadi ini perenungan dan perenungan saya. Pemikiran saya. Setelah melihat ayat ini. Bagaimana kita membunuh Yesus. Ketika Yesus bicara mengingatkan hidup kita, kelemahan kita, dosa kita. Mengingatkan kita untuk mentaati firman-Nya. Kita nggak mau dengerin. Kita abaikan. Kita lebih mau dengerin diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Kebenaran kita sendiri. Dan waktu itulah. Pelan-pelan saudara bunuh itu Yesus di hati saudara. Sampai dia nggak ngomong-ngomong lagi. Kenapa Tuhan terasa jauh? Karena saudara udah bunuh dia. Dia bicara saudara, diam. Jangan lakukan, nggak usah ngomong. Ayo dia diam. Roh Kudusnya diam. Itu yang saudara mau kan? Yang kedua adalah ketika kita memutuskan segala sesuatu menurut kebenaran kita sendiri. Artinya, Yesusnya sudah mati. Kenapa? Karena Yesusnya sudah dianggap nggak ada. Sehingga saudara tidak perlu lagi libatkan, ajak dia diskusi. Sama seperti kalau kita menikah, kita mau memutuskan sesuatu yang sangat penting, kita diskusi dong suami istri dong. Untuk memutuskan sesuatu. Kita nggak diskusi lagi sama pasangan kita, istri kita, atau suami kita, kalau memang dia sudah mati. Demikian pula Yesus. Dia sudah mati di hati saudara. Waktu saudara memutuskan apapun yang penting dalam hidup saudara, saya nggak tanya dia. Giliran besok mau pakai baju apa, tanya Yesus. Giliran mau menikah sama siapa, nggak ditanya sih. Gimana besok, di mana bisnisnya ada peluang, nggak tanya Yesus. Pokoknya selama ada duitnya gue tubruk. Nggak tanya Yesus. Tapi buat hal-hal receh, mau makan apa Yesus? Sok rohani makan aja. Lu pikirnya sendiri lah mau makan apa lah pakai nanya Yesus. Gila yang penting-penting gak tanya Yesus. Yesus saya udah bagus belum? Yesus saya udah berkenan belum? Gak tanya. Tapi giliran kesaksian saya mah mau makan apa aja, pakai baju apa aja, tanya Yesus. Itu mah pikirin sendiri lah. Mau makan apa, baju apa. Yang penting jangan kolesterol ya, jangan ngeracunin diri pakai yang gak bagus gitu loh. Makan yang sehat gitu. Tapi yang penting gak pernah ditanya. Tuhan Yesus, aku udah berkenan belum? Saya udah layak belum pantas jadi anak Allah? Mirip gak kelakuan saya seperti Yesus yang ada anak Allah yang berkenan? Mirip gak? Coba tanya itu. Saya sering nanya itu. Sering sekali. Dan Yesus bilang, belum sempurna tapi saya tahu kamu mau. Dan saya bilang, ya setuju. Saya setuju. Saya belum punya ketaatan seperti tokoh Alkitab. Tapi hari ini, lu tahu gak di Alkitab tuh, gue tuh kayak Daud.
Ya ilah, kegeeran banget. Gue tuh kayak Gideon. Nama gue kan Deborah. Iman gue tuh kayak Deborah loh. Kristen halu. Nggak belajar Deborah, bisa tahu Deborah kayak apa, ya gara-gara punya nama sama. Yang ketiga, ketika kita sama sekali tidak peduli dan tidak mau kenal Alkitab. Dan itu sama seperti orang yang membunuh Yesus yang firman Tuhan tidak ada di hati mereka. Alkitab adalah isinya tentang menjelaskan tentang pribadi Yesus, kita nggak anggap berarti dan berharga. Jadi bagaimana Yesus di hati kita? Apakah sudah kita bunuh atau tidak? Setiap hari. Kita sudah bunuh atau tidak? Kenyataannya. Kalau pakai dasar, ceknya pakai ini. Kenapa? Karena semua orang hari ini mau jadi raja atas hidup dia. Kita mau hidup suka-suka kita. Bukan firman yang atur kita, tapi ego kita yang atur kita. Hawa nafsu kita, keserakan kita yang atur kita. Kita mau ikut keinginan kita. Artinya kita yang jadi raja loh. Waktu kita mau jadi raja, kita harus bunuh itu Yesus ya. Tapi waktu Yesus jadi raja atas hidup kita, kita harus bunuh diri kita pakai firman. Ya apa ya? Jadi sekarang siapa yang raja? Kalau Yesus jadi raja, saya harus bunuh keinginan saya. Karena keinginan Yesus kadang-kadang belum tentu sama seperti yang saya mau. Yang kedua, bagaimana kita rendah hati. Kita harus mengasihi sesama. Ada orang yang benci orang lain. Benci sampai puluhan tahun. Sampai udah mati pun masih dibenci. Ada orang yang sudah minta maaf, tetap gak bisa diampuni. Padahal dia juga gak 100% benar. Kenapa? Karena kesombongan. Aku yang benar, lu yang salah. Dan apa ukuran seseorang mengasihi? Bukan karena orang baik sama kita, terus kita bilang, gue orang yang mengasihi lo. Gue suka baik sama dia. Diselidik. Ternyata orang itu suka baik sama dia. Maka dia bilang, gue suka baik sama dia. Itu gak bisa jadi ukuran. Orang baik sama kita, kita baik balik, orang dunia bisa melakukan itu. Betul gak? Apa yang menandakan saudara orang yang penuh kasih? Apa yang membedakan? Saya bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kemampuan bisa mengampuni musuh itu tanda saudara orang penuh kasih. Memberi kesempatan lagi buat orang lain. Itu tanda saudara orang punya kasih. Jadi ukuran saudara memiliki kasih ada kemampuan mengampuni kesalahan orang lain. 1 Yohanes 2 ayat 10 sampai 11 kata demikian. Bahwa barang siapa membenci saudara, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Jadi ketika saudara tidak bisa mengampuni orang lain, membenci seseorang, maka kegelapan itu, iblis setan akan datang menguasai saudara, akan membutakan mata rohani saudara, sampai saudara benar-benar dikuasai oleh setan. Jadi supaya saudara tidak menerima 7 celaka, tidak menjadi orang munafik, saudara harus punya 7 sifat ilahi ini. 7 celaka ini hanya bisa disembuhkan dengan 7 jenis obat rohani ini. Yang namanya 7 sifat ilahi. Atau Alkitab sebut kodrat ilahi. Dan ini adalah orang-orang yang ada di surga. Rasul Petrus memberikan serum ini, 7 mengatasi 7 sifat ilahi itu mengatasi 7 celaka ini. So bisa lihat ayat ini di 2 Petrus 1 ayat 4 sampai 7, so bisa lihat di depan saudara. Dikatakan, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi sebagai sifat ilahi, sebagai apa? Warga kerajaan surga. Mulai dari ayat 5 saya lihat bahwa dikatakan bahwa karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Ada 7 totalnya. Pertama, saudara harus menaruh kesungguhan besar yang sangat serius, sekali lagi. Sangat serius untuk memperoleh apa? Iman. Saudara, iman jangan dibuat main-main. Ke gereja jangan dibuat main-main. Pelayanan jangan dibuat main-main. Ini bukan buat ngisi waktu luang.
Saudara melayani, memberikan sesuatu buat Tuhan, jangan buat main-main. Iman bukan buat main-main. Di sini dia katakan bahwa kita harus menaruh kesungguhan serius. Selain saudara serius, giat cari duit. Saudara serius sungguh-sungguh memperoleh iman yang baik. Iman yang sejati. Dan kemudian saudara harus menambahkan kepada iman saudara yang namanya kebajikan. Atau terjemahan NASB disebut sebagai moral yang baik. Punya moral yang baik. Yang ketiga, saudara harus punya namanya pengetahuan. Pengetahuan yang baik. Pengetahuan firman Tuhan yang baik. Jangan firman murahan. Yang keempat, walaupun saudara sudah punya pengetahuan firman yang baik, memiliki banyak penyingkapan Alkitab terdidik dengan baik, saudara perlu yang keempat ini, yaitu penguasaan diri. Tanpa penguasaan diri, semua pemahaman pengetahuan firman saudara akan jadi sia-sia. Yaitu bagaimana menguasai emosi saudara, menguasai hawa nafsu, menguasai mulut saudara supaya jangan ngomong sembarangan, jangan cuma juga suka ngomong bersaksi sombong. Nggak mudah menghakimi orang lain, itu penguasaan diri. Kelima, saudara harus punya ketekunan. Sesusah apapun saudara harus bertahan. Bertahan. Sesusah apapun hidup ini bertahan terus. Sampai Tuhan kasih jawaban. Yang keenam ada kesalehan, kesucian. Mulut sama perkataan sama. Jangan munafik. Jangan mulut belum bisa, hati tindakan belum bisa bilang sudah bisa. Belum menang sudah bilang menang. Mendingan bilang saya belum menang. Itu lebih jujur. Daripada belum menang bilang menang. Itu lebih jujur. Yang ketujuh kasih persaudaraan. Dan dari semua yang paling penting adalah kasih. Dan kasih persaudaraan ini pertama-tama saudara harus tujukan kepada siapa? Saudara tujukan kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Kakak sulung kita yang paling tua, yaitu Yesus Kristus. Baru kepada sesama. Tetapi hari ini orang menekankan di Komsel bahwa mengasihi sesama lebih penting mengasihi ke Tuhan ke atas. Akhirnya ketika ada masalah bukan cari Tuhan lagi, berdoa cari Tuhan, cari teman Komsel yang bisa kasih solusi. Cari pemimpin Komsel bisa kasih solusi. Karena kalau cari Tuhan jawabannya lama. Tuhan digantikan dengan teman Komsel. Dia bilang, ya kita kan kasih kepada sesama. Ya kan, sesama. Dia lupa sesama dia yang paling penting, saudara seiman yang paling penting siapa? Yesus Kristus. Karena kita sebut dia adalah kakak sulung. Sebelum kepada sesama, sesama yang paling pertama adalah kakak sulung kita, Yesus Kristus. Maka hasil dari bisa punya 7 sifat ilahi ini, saudara akan mengenal Yesus dengan sempurna. Ayat 8. Dan hasil dari tidak memiliki 7 sifat ilahi ini, saudara akan menjadi buta, picik, dan mati sombong. Ayat 9. Dan kalau saya lihat ayat lanjutannya dikasih tahu gini, bahwa ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, dia menjadi buta dan picik. Ini ayatnya, saudara bisa baca sendiri. Jadi mengapa kita jatuh dalam dosa? Karena kita tidak mengasihi kakak sulung kita. Tidak ada kasih. Karena kita tidak mengasihi kakak sulung kita yang tertua, Tuhan Yesus. Artinya kita tidak mengasihi Yesus. Kita lebih memilih mengasihi diri kita sendiri daripada mengasihi Yesus. Dengan apa? Memuaskan keinginan kita, hawa nafsu kita, keserakahan kita. Fokus kita bukan mengasihi sesama itu Yesus, kakak sulung kita, tapi kita mengasihi, memanjakan diri kita sendiri. Dan kalau fokus kita mengasihi Tuhan, meski itu mendatangkan nikmat, kesenangan buat kita, kita nggak mau melakukan karena itu menyakiti hati Tuhan. Karena ini target hidup kita adalah kita harus bertumbuh di dalam iman untuk semakin mengasihi saudara tertua kita, yaitu Tuhan Yesus. Mulai ketaatan kepada firman. Galatia 5 ayat 6. Kalau saya lihat dikatakan bahwa iman itu harus bekerja di dalam kasih. Iman yang sejati harus bekerja di dalam kasih. 1 Timotius 1 ayat 5 katakan bahwa setiap nasihat itu harus datang dari kasih yang timbul dari hati nurani yang murni dan suci. Jadi semua nasihat, semua pelayanan kita, seluruh motivasi kita mengajarkan firman ke orang lain harus berasal dari hati nurani yang murni dan suci. Ciri kasih yang sejati lewat pelayanan, khotbah, menyampaikan firman itu harus keluar dari hati yang murni dan tulus. Tulus artinya tidak ada keinginan untuk cari untung. Karena saya tidak cari untung dari saudara, saya bicara apa adanya. Kalau saya mau cari untung dari saudara, saya akan bicara dikemas-kemas. Karena saya nggak ada yang mau cari untung. Soal mau dengar, nggak dengar firman, ini kebenaran. Kembali ke pilihan saudara. Karena saya nggak mau cari untung apapun dari siapapun. Waktu kita tidak tulus, kita akan menyampaikan firman tidak bisa lagi apa adanya. Makanya saudara, mari kita melayani dengan hati yang tulus. Dengan kasih yang tulus. Mari kita bersikap adil. Jangan pandang bulu. Jangan lihat orang dari kaya miskin. Miliki belas kasihan. Ampuni kesalahan orang lain yang bersalah.
Tunjukkan kasih dan kesetiaan kita pertama-tama, bukan kepada sesama dulu. Pertama-tama kepada kakak sulung kita Yesus Kristus. Baru kepada sesama. Kalau kepada Yesus aja nggak bisa, bagaimana mungkin mau bisa mengasihi sesama? Pasti kasih ke sesamanya penuh dengan kebusukan dan kebulusan. Nggak akan tulus. Karena itu saudara, jangan kita menjadi orang munafik, orang buta, dan orang yang tinggal di bumi. Sehingga kita menerima kutuk celaka dari Yesus. Sebaliknya mari kita jadi orang yang tinggal di surga. Yang memiliki 7 sifat ilahi ini. Iman, kebajikan, yaitu moral yang baik, pengetahuan firman yang baik, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan utama, pertama-tama diberikan kepada saudara sulung kita. Yesus Kristus, baru kepada saudara seiman kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan anugerah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memampukan kami sebagai umat-Mu bisa hadir beribadah melayani Engkau, menerima firman-Mu yang berharga ini di rumah-Mu yang kudus. Bapak, kami mohon kiranya kami memiliki iman yang bekerja di dalam kasih kepadamu dan kasih kepada sesama kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami Bapak, tapi kami mohon kekuatan dan kasih karunia yang datang daripadamu sehingga kami bisa mengasihi Yesus dan mengasihi sesama kami. Mampukan kami memiliki 7 sifat ilahi ini di dalam diri kami. Yaitu iman, moral yang baik, pengetahuan firman yang baik, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih persaudaraan, dan kasih kepadamu yang pertama-tama, dan kasih kepada saudara seiman kami. Bapak, kami bersyukur hari ini juga buat seluruh berkat yang kami terima daripadamu, yang kau berikan kepada kami dalam 1 minggu ini. Pada hari kami mau mengembalikan sebagian berkat ini, untuk dipakai melalui persembahan kami, untuk dipakai bagi kemuliaan-Mu. Bapa, kiranya dimuliakanlah nama-Mu melalui persembahan kami ini. Kiranya Engkau selalu memenuhi kebutuhan kami, sehingga setiap kami bisa kami memberikan persembahan ini, tidak ada satupun kami yang kekurangan. Kami menaikkan seluruh doa kami dan ucapan syukur kami dalam satu nama yang berharga, itu di dalam nama Yesus. Sama-sama seluruh jemaat kita katakan amin. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan.